Wah, miskin banget. Yang miskin-miskin loh Pak? Enggak. Sulit ya memang. Dulu, tahun-tahun itu kan kita masih makan gandum ya. Jadi nasi itu dicampur gandum, itu biasa. Berikutnya ubi ya, ubi. Karena suatu saat mungkin kita nggak percaya ya, itu apa dalamnya mangga ya, pelok itu kita makan. Tenang ini, bener itu. Diambil di dalamnya pelok itu, dijemur gitu terus ya kalau urusan orang tua dulu, tapi realita seperti itu kondisinya. Jadi kita betul-betul hidup dalam lingkungan yang sulit. Intinya bahwa saya dilahirkan di daerah yang relatif daerah modal. Cuma dikit-dikit ya, tapi menurut saya tinggal di lingkungan perkampungan, betul-betul kampung. Waktu itu waktu kecil bergaul saya dengan sungai, bergaul saya dengan hujan-hujanan. Berikutnya tantangannya berbeda, tantangannya menanam karena harus survive. Begitu sulit ya. Saya juga tidak bisa membayangkan, nggak pernah membayangkan kalau SD di mana saya dulu bersekolah. Kalau lagi banjir kita masih di kelurahan belajar gitu. Tapi di kampung saya yang SMA cuma satu, dua dengan saya, semuanya SMA. Gila. Mau SMA jauh di Kediri ya, kurang 20-50. Dan ke kota itu mau itu prestasi lah bagi kita. SMP, SMA itu sering ini kejar-kejaran sama kondektur. Waktu SMP itu sering ya kejar-kejaran sama kondektur. Ya bukan apa-apa karena nggak bisa bayar, dari duitanya. Jadi saking nggak punya duitnya gitu. Iya, saya nggak punya duit. Gitu. Sering itu. Di SMP dulu saya lapor ke kepala sekolah. Pak, masih kan saya ke kepala sekolah Pak Suharso. Pak, buku saya diambil. Apa lagi kamu? Gak bisa bayar Pak, diambil sama kondektur. Nah, ambil lagi di stasiun, kepala stasiun Pak Pari. Apa Papar itu, ambil. Ini mulai nakal, saya mulai SMP mulai nakal. Mulai bandel itu. Bahasa Inggris saya agak lumayan dulu. Oh, bahasa Inggris. Nah, jadi akhirnya banyak cewek-cewek ngehubungi saya yang bahasa Inggris. Oh gitu. Playboy juga gitu. Lumayan nanti kita. Bahasa Inggris juga ternyata juga. Iya benar. Kita SMA susah mas. Itu saya minoritas ya. Dari kampung ya, orang yang nggak tahu lingkungan baru, masuk lingkungan baru, dari desa lagi kan, stres ya. Mungkin dengan latar belakang. Jadi akhirnya sekolah saya itu ya pas-pasan. Gitu. Wah banyak merahnya lah gitu ya. Kimia saya kalau dilihat tuh minusnya ada minus, masuk guru saya itu gimana sih nilainya minus itu loh. Nilainya jelas tuh. Waktu itu memang saya punya sedikit perbedaan, kelebihan dalam melihat rekan-rekan saya. Contoh saya waktu SD itu saya nggak ngerti juga, mungkin karena saya berani ya, kepala sekolah saya itu jadi dekat saya dengan saya. Mudah belikan kerupuk ya, suruh beli kerupuk sama Pak kepala sekolah. Tapi ini komunikasi ya. Seorang anak kecil bisa dengan kepala sekolah bisa seperti itu. Dan saya masih ingat Pak Yatim almarhum. Begitu
saya punya mungkin ada sedikit talenta kali ya, menjadi anak kampung yang bisa bergaul dengan kepala sekolah ini. Saya sering disuruh dan saya sudah mulai muncul leadership saya waktu di kampung. Jadi yang mengorganisasi sarana mainan bola itu saya. Iko dari dulu ya Pak? Ya kayak itu. Jadi saya nyuruh apa? Menunjukin dulu kamu ini. Udah mulai ada kelihatan. Nah, saya melihat, wah, saya ingin merubah. Saya ada tekad saya untuk merubah lingkungan saya itu tekad kuat saya seperti itu. Dalam lingkungan itu saya muncul inisiatif baru. Saya bisa melihat perubahan walaupun waktu itu dalam skala yang seperti itu. Jadi contoh pada dangdutan lah istilahnya kalau sekarang malam mingguan. Saya bilang, kita bikin lagi masuk. Oh, yang lainnya menentang. Enggak, bikin. Sepeda bukan motor. Terus ada lagi. Karena mas saya punya mobil Datsun, Pama. Ngajak saya, Mun, sarang. Ngapain? Madiun sarang lagi. Kita malam mingguan ke sana. Oke. Gini ya. Biar kita nggak keluar bensin. Gimana saya? Kita pergi ke Juanda. Kenapa? Dia perempuan. Benar itu. Saya bawa ke Juanda, dia di Bubem, saya jadi pembisikin. Mana Bu? Kenapa? Ada ke Saradang. Wah. Kalau di sana kan ketat itu, ada angkatan. Tapi gue pendek itu banget. Naik mobil tua itu, wah, berangkat ke Madiun. Maknanya, sudah mulai muncul, ya, kreatif untuk menghasilkan sesuatu. Terus, saya masuk sosial, kan ada pala ada sosial. Saya punya bisa harus kepala sekolah waktu itu. Saya berdua itu kepala sekolah sangat pari-pari, dokter anestesi pari-pari. Saya harus kepala sekolah. Wah, nggak bisa Pak. Nggak bisa. Kamu sudah kelas sosial. Nggak bisa, saya harus kepala sekolah. Loh, itu masa. Gak bisa Pak, saya harus masuk. Akhirnya menyerah itu, kepala sekolah itu. Oke, tak kasih waktu 3 bulan. dengan pas-pasan lulus lah itu. Makanya waktu saya masuk Taruna, kan masuk orang tuh ya, Muldoko, tadi makanya itu gak ada yang percaya nih. Muldoko yang mana? Jadi mungkin melihat saya waktu di SMA ya biasa ya. Pacaran terus. Belum. Tekad saya kuat ya. Begitu belajar saya paling depan. Yang lainnya ngantuk, saya nggak pernah ngantuk depan. Gitu. Nah, suatu saat guru aljabar saya di Transfer Tegelar ya. Mayor ribut saya kan. Nah, mayor ribut namanya gede, besar, tinggi. Itu orang marah-marah, cengkel karena gimana sih susah banget diajarin. Udah kok, sini kamu, ajarin temen kamu itu. Akhirnya aku yang ajarin teman-teman saya itu. Gitu. Jadi ada sesuatu waktu Taruna itu yang berbeda. Akhirnya di Taruna itu saya selalu dapat bintang. Ada 3 kan? 1 bintang intelek,
Yang kedua bintang apa itu mental. Itu mental itu berkaitan dengan keuletan, disiplin, tanggung jawab dan lain-lain. Berikutnya fisik, bintang fisik. Nah, fisik saya tuh nggak terlalu bagus. Jadi kalau 30 orang lah fisik saya di antara 8 depan lah. Saya urutan 1, 2 sampai 8 saya di situ lah gitu. Fisik nggak mungkin. Saya nomor 1 nggak mungkin. Maka saya bisa genjot di derajat, di inteleknya. Selalu setiap kenaikan tingkat saya mesti ke depan perwakilan dapat bintang. Maka bintang saya banyak, bintang intelek, bintang mental. Dan itu hambatannya banyak mas. Biasanya senior itu ya, besok ujian malam dihukum sampai jam 3 pagi ya, biasa nih. Tapi ya saya semakin tertantang ya menghadapi kehidupan seperti itu. Nah, kenapa saya bisa nomor 1? Yang pertama saya melihat, saya ngikutin, wah orang-orang nomor 1 bisa diterima presiden gitu ya. Itu salah satu yang membuat saya jadi termotivasi. Nah, waktu itu sebelum saya nomor 1 saya dipanggil sama komandan saya, Mon, kamu siap-siap. Nanti orang tua kamu diundang. Wah, orang tua saya buta huruf Pak. Ibu saya kan buta huruf, dia nggak bisa bahasa Indonesia. Berapa Pak? Suruh pakai adat aja sama bapak kami. Datang. Dia ngobrol sama presiden waktu pelantikan. Habis pelantikan selesai dia ngobrol. Ya bisa coba kalau mau Pak Harto itu. Background saya mempengaruhi hidup saya. Dan disitulah saya fight dengan lingkungan ya. Nggak pernah menyerah, apapun situasinya. Dan saya berani. Waktu Taruna saya juga berani. Suatu saat saya dihukum sama sinar-sinar, akhirnya saya bilangin teman-teman saya, udah nggak usah naik bus. Ya ikut saya semuanya itu. Karena waktu saya tidur terus saya memimpin terus. DPR-nya lah, saya ketua DPR-nya tingkat 2, tingkat 3 itu saya selalu jadi ketuanya. Tim Dewan Musyawarah Taruna. Udah ikut tuh. Saat Taruna Nasional lewat, bagus. Masa Taruna? Kita enggak diabaikan aja. Begitu, tingkat 2 lagi, masa Taruna? Diabaikan lagi. Bahwa begitu sampai itu malam kumpulin tingkat 2. Ini kurang ajar teman tingkat 2. Kenapa? Disuruh naik bus nggak mau? Dikejar. Akhirnya ada apa ini rupanya? Ketahuan kalau saya nyuruh. Itu habis. Aktor intelektual. Wah, habis gue di situ. Itu. Habis lah Pak ya. Habis udah biasa. Udah bundas kabel lah itu. 96 sampai dengan 97 itu udah bergerak lah itu ya. Saya mengikuti pergantian Pak Harto ya lah itu. Nah, tapi waktu itu pas keramaiannya, pas apa itu Pak Susmandi itu. Pak Prabowo dilepas dari perwira waktu itu. Saya jadi suprinya Wakasat. Pas momentum itu saya tahu persis bagaimana suasana psikologi yang akan tahu. Jadi waktu itu pas 98-nya saya di Sepri, staf pribadinya wakil kepala staf angkatan darat. Saya tidak di lapangan gitu. Nah, tapi setelah itu saya 99 dari 2000 menjadi komandan brigade menghadapi situasi lagi. 81 sama 91 awal saya di Makassar itu juga luar biasa ngadepin masa itu keras itu ya. Itu 91 sampai dengan 2001 saya di Jakarta. Saya tahu menghadapi situasi Jakarta betul-betul. Maka saya sekarang ini melihat lirik saya tahu masa ini karpe opo apa itu. Ya pasti ya tegang situasi.
Ya pada saat justru pada saat pelantikan itu saya melihat kepala staf angkatan darat itu jajaran angkatan darat cukup kencang situasi. Lapangan-lapangan kita sendiri waktu itu masuk ke angkatan darat barikade di mana itu cukup saya lihat situasi itu bukan di angkatan darat ya tapi itu menggambarkan suasana ya ibu kota yang memang waktu itu menghadapi ketegangan jadi biasalah apa itu suasana waktu itu kalau nggak salah udah mendekat transisi ya di saat transisi karena saya bukan dandim waktu itu sehingga saya memang memahaminya sampai rootnya itu akarnya agak putus waktu itu tapi kalau waktu saya dandim persis suasana lapangnya karena saya Jakarta Pusat bisa terus ada itu kekagetan yang saya melihat dirasakan oleh TNI Angkatan Darat ya karena saya Angkatan Darat waktu itu ya. Saya lihat seperti itu ya karena perubahan fungsi itu ya reformasi internal di TNI itu awalnya tadi ada kekagetan di mana mungkin sudah sekian lama ya, di fungsi itu dijalankan walaupun juga memang ada apa itu namanya kelebihan ya peran-peran yang berlebih begitu itu dicabut itu ada suasana itu. Seperti kami waktu jadi komandan Kodim harus pakaian apa itu kuning, itu kan berlebih. Loh, seragam TNI bukan kuning kok. Tapi apa ada perintah? Apa bukan perintah ya? Ada sebuah kewajiban memenangkan gitu. Nah, di situ berlebih menurut saya sih itu. Enggak, kalau waktu kita masih Letnan 2 sampai dengan Kapten kono nggak ngerti apa-apa lah, ya kan. Orang di lapangan urusannya itu apa menyamar urusannya bagaimana menembak dan itu enggak kita nggak ngerti urusan. Tapi begitu kita sudah kesini di teritorial itu yang saya katakan berlebih. Saya harus berani mengatakan itu. Ya. Apa itu? Ya tadi ada tugas-tugas di luar. Urusannya kita partai politik. Begitu reformasi, untuk program-program muda ya yang ingin menjadi prajurit yang profesional memang senang gitu. Karena dulu beban itu Mas, kalau ikut memenangkan sebuah partai politik, kalau gagal bisa dicopot itu gitu. Iya kan, gimana satu sisi kita nggak ngerti urusannya, gitu loh. Akhirnya kan ada langkah-langkah yang nggak baik di lapangan, mencederai demokrasi bahkan mungkin, karena ada pemaksaan kan ya, karena takut dicopot gitu dandimnya, gitu. Nah sekarang alhamdulillah itu sudah nggak ada lagi peran-peran itu, makanya waktu saya Panglima TNI saya katakan kalau dulu ya. Sebelum reformasi, profesionalisme itu sebuah tuntutan dari luar. Setelah reformasi itu, profesionalisme tuntutan dari dalam. Kami sendiri yang minta, jadikan kami menjadi prajurit yang profesional, seperti yang tertuang dalam definisi undang-undang. Prajurit yang dilengkapi persenjataannya, prajurit yang diberikan kesejahteraannya, prajurit yang di luar, tidak boleh urusan bisnis. Iya. Kita memang tidak diciptakan untuk menjadi pebisnis, kita menjadi pembunuh gitu. Atau menjadi seorang fighter di lapangan gitu. Ya doktrinnya memang begitu, kill or to be kill. Nah, tadi disuruh ngurusi bisnis, piye repot. Nah gitu. Jadi memang mengganggu tugas-tugas itu ya. Makanya saya yakin, saya pastikan bahwa
setelah reformasi saya jadi Panglima TNI, saya jamin prajurit-prajurit saya itu profesional, tidak akan melakukan sesuatu yang tidak netral. Dulu kita itu sulit dikoreksi. Oh, buru-buru dikoreksi, dikritik kayak merah itu telinganya. Itu. Nah, saya ingin mengembalikan bahwa jangan lagi seperti itu. Karena saya mengenali bahwa ada sebuah paradigma komunikasi sekarang ini. Kalau dulu Babinsa ngumpulin, kumpul, rakyat kumpul, enak aja tuh kumpul, ya. Sekarang nggak bisa lagi seperti itu. Itu masyarakatnya lurah itu kan masalahnya Babinsa. Maknanya apa? Komunikasi sekarang harus dibangun dua arah, tidak bisa lagi satu arah. Gitu. Komunikasi itu di-manage, bukan apa di maunya sendiri. Dulu mungkin karena takut ngerampas apa tuh stylenya wartawan, ngerampas alutsistanya wartawan. Sekarang udah nggak bisa lagi cara-cara seperti itu. Yang saya istilahkan ada paradigma baru berkomunikasi, paradigma baru komunikasi. Itu akhirnya saya datangkan orang dari luar untuk berbicara, kolonel, bintang-bintang kita undang. Saya bilang, udah Bapak ngomong aja, suka-suka Bapak, mau kritik mau apa, silakan bicara. Biar apa? Telinga kita biar terbiasa mendengarkan kritik, gitu. Kita bukan hidup di ruang hampa ini, kita hidup dalam ruang sosial yang begitu lebar seperti ini, nggak bisa dibatasi, ya. Semuanya berjalan dengan cepat. Jadi kalau kita nggak merespon itu, kita menjadi sesuatu yang aneh gitu dalam lingkungan sosial nanti, gitu kan? Gitu. Iya, sudah menentukan bentuk ya. Saya tidak setuju kalau ada orang yang melihat TNI itu masih alergi dengan demokrasi. Menurut saya sih enggak. Menurut saya sih sudah enggak. Betul-betul TNI itu sudah tahu posisinya. Tahu berposisi yang pas, tahu menempatkan posisi, memanfaatkan dirinya seperti undang-undang. Itu. Jadi kalau itu kita lihat dari kebijakannya ya, dari kebijakannya. Kalau ada deviasi di lapangannya yang 1-2 orang tadi itu, bisa aja itu terjadi, ya. Bisa aja itu terjadi. Mungkin karena suasana situasionalnya seperti apa. Tapi basically secara umum kita itu sudah cukup bagus, ya. Baik itu dari sisi HAM-nya, ya. Baik itu dari sisi hukum humaniternya. Wah, di sini tuh banyak persoalan-persoalan yang kita selesaikan. Bener itu. Bener itu. Aduan-aduan dari luar, begitu masuk kita respon di sini, cepat tuntas. Karena apa? Karena kalau dari sini sifatnya dari atas ke bawah. Kalau aduan ke menteri mungkin dari bawah ke atas. Kapan marinya itu? Nah, itu. Nah, begitu kita dengar di sini, menteri besok kita undang, kementerian berkaitan undang, duduk sini. Nggak lama, nggak sampai sejam juga beres. KSP mendengar di Jawa Timur, Surabaya, teman-teman media, Pak, itu tolong itu pekerja-pekerja yang honorer mendapatkan ini bansos. Itu langsung kita respon, jadi masuk ke honornya dapat segitu juga. Masuk ke ini nih. Setahun nih kita bobol nih berarti ya. Langsung masuk rapat terbatas tuh. Saya lemparkan, Pak ini saya dengar ini. Mohon jadi atensi. Begitu ada sesuatu yang penting, saat pertama as soon as possible ketemu Presiden, saya lapor. Presiden, saya baru menerima asosiasi ini. Mereka mengeluh. Pemerintah perlu turun tangan, perlu menyelesaikan ini. Penting Pak Presiden. Oke, Pak Muldoko panggil Menteri, rapatkan sini. Tapi kalau bisa saya beresin sendiri. Seperti masyarakat yang si Malingkar sama si Mensirin yang kemarin
demo gitu ke Jakarta, bertahun-tahun tuh Mas, nggak beres-beres tuh urusan tanah. Begitu diterima presiden, Pak Muldoko beresin. 3 kali pertemuan, selesai urusannya. Sekarang tinggal verifikasi dari gubernur setempat. Saya nggak sungkan-sungkan saya ngomong kok, saya udah bosan miskin. Karena kemiskinan itu nggak enak gitu. Jadi saya juga selaku ketua KTI, doktrin saya kepada petani, kalian harus, petani harus kaya. Masa kalian menikmati kemiskinan seperti ini terus menerus gitu. Nah, oke, saya pengen kaya Pak, tapi gimana caranya? Saya tunjukkan, ikuti teknologi saya. Karena saya punya teknologi untuk mengembangkan pertanian gitu. Saya punya benih, gitu. Saya punya benih sendiri yang saya kembangkan dari hasil riset saya. Itu. Ya, itu yang menjadi persoalan pertanian Indonesia juga seperti itu. Saya juga ngomong sama mereka, kalian itu begitu ada sentuhan teknologi baru, resisten. Kamu siapa? Saya kan udah bertani 40 tahun. Terus saya bercanda sama mereka. Pertanyaannya, kenapa lu udah 40 tahun bertani masih miskin melulu? Gitu. Ketawa lagi tuh petani. Nah, menurut saya memang kita bisa berubah dari lingkungan kalau kita punya sensitivitas. Gitu. Kalau kita nggak punya sensitivitas, sulit tetap. Tapi begitu sensitif, muncul keberaniannya ada, nah, kita akan berubah situasi. Sama dengan saya bekerja di mana-mana, saya tetap jadi panglima, jadi komandan. Begitu masuk ke organisasi itu, saya tanamkan diri saya bahwa ini nggak efektif organisasi. Maka saya kalau buru-buru saya mengatakan ini efektif, saya nggak bekerja. Tapi begitu saya yakin ini efektif, saya akan cari di mana titik lemah yang menjadi organisasi tidak bergerak dengan cepat. Gitu. Di mana-mana saya seperti itu. Di mana sempat diprotes Pak? Di mana sempat diprotes. Saya sempat diprotes sama anak-anak. Tapi begitu saya pindah baru nangis dia. Merasakan ada sesuatu yang berubah. Yang selalu saya pikirkan itu antara legitimasi dan legalitas. Saya menjadi seorang komandan, kalau saya hanya modal saya legalitas, surat perintah dari pimpinan saya, maka saja ada kecenderungan menggunakan kekuasaan itu berlebihan. Karena saya tidak memikirkan sebagai pemimpin. Tapi kalau saya berpikir legitimasi, maka saya berpikir tentang akseptabilitas. Seorang pemimpin itu bisa memiliki pengaruh yang kuat kalau dia memiliki akseptabilitas tinggi. Itu. Jadi itulah pilihan-pilihan yang sering saya lakukan kalau saya memimpin, di mana saya bisa berperan satu sebagai komandan ya, yang tegas, no way, nggak ada negosiasi. Tapi saya juga bisa menempatkan sebagai seorang teman yang bisa diajak bicara. Saya juga menempatkan sebagai ayah, saya harus melindungi anak saya. Kalau anak saya dicubit, saya juga harus merasakan. Gitu. Suatu saat saya juga harus menjadi hakim yang teguh dalam menegakkan aturan. Begitu prajurit saya serah, no, kamu salah. Kemana Pak 2024 Pak? Saya aja yang nanya ya. Saya kemana 2024? Jalan-jalan ke Bali kita Pak. Pada dasarnya kan beginilah, kita kan harus pandai pandai merasa daripada merasa pandai, kan begitu. Pandai merasa itu tentu kita ingin melihat
bagaimana diri kita, bagaimana melihat kebutuhan, kepentingan negara dan seterusnya kan begitu. Jangan kita hanya merasa bisa aja kan. Tapi bisa merasanya itu yang nggak gampang. Jadi menurut saya yang penting bekerja dengan baik. Nah, kan begitu. Ini persis seperti Pak Jokowi dulu waktu ditanya dulu itu pertama-tama menjadi gubernur DKI itu mirip-mirip. Maksud lo? Jadi sebelum ditanyakan sama partai itu jawabannya persis begini. Kerja saya kerja aja kan intinya. Iya. Gue juga kaget jawaban itu tadi. Gue nunggu ada 2024. Saya rasa Pak Ul mikirnya ini jawaban apa ya? Enggak lah, kita harus logis-logis saja lah. Tapi belum ada tawaran ya Pak Parpol. Itu bagus ya.